Ya, pada kali ini kita akan membahas tugas gelombang bunyi dan cahaya yang kita kerjakan beberapa hari yang lalu ya. Saya lihat kalian semua, hampir semua sudah mengumpulkan dan beberapa sudah bisa. Tetapi kita akan tetap bahas sebagai bahan pembelajaran untuk persiapan PH yang akan datang. Ya, kita mulai dari nomor 1, itu kita ambil dari buku paket halaman 484 nomor 5. Kita bisa lihat soalnya. Waktu yang diperlukan gelombang bunyi untuk merambat dalam besi sepanjang 1 km jika dianggap kerapatan baja 8000 kg per meter kubik dan tegangan bajanya 2 × 10⁻11 Newton per meter persegi adalah berapa? Jadi yang ditanyakan adalah waktu merambatnya itu berapa kalau dia panjang besinya 1 kilo. Nah, dari sini kita bisa lihat kalau menghitung waktu rambat gelombang, karena gelombang merambat secara GLB, sehingga kita bisa tulis waktu sama dengan jarak dibagi kecepatan. Jaraknya 1 km. Nah, kecepatan rambatnya berapa gelombang itu dalam baja ini? Kita bisa lihat rumusnya di halaman 432 ya. Halaman 432 kita lihat rumusnya di sana. Kalau cepat rambat gelombang dalam zat padat adalah V sama dengan akar dari E, yaitu modulus yang dibagi rho, massa jenisnya. Nah, kalau kita lihat di sini, yang diketahui di soal adalah kerapatannya 8000 kg per meter kubik. Berarti itu massa jenisnya. Dan tegangan baja 2 × 10⁻11 Newton per meter persegi. Loh, kok ada modulus yang-nya? Dalam hal ini kerapatan tegangan bajanya itu berperan sebagai modulus yang, karena modulus yang itu adalah tegangan dibagi dengan regangan. Tapi dalam hal ini regangannya itu dianggap bernilai 1 karena dia tidak ditarik oleh gaya apapun ya. Jadi regangannya 1, sehingga nilai modulus yang-nya sama dengan nilai tegangan. Sehingga kita bisa tulis akar dari modulus yang-nya 2 × 10⁻11 dibagi rho-nya 8000. 8 × 10⁻3. Ya, kalau kita hitung kita akan peroleh nilainya adalah 5000 meter per sekon. Ini adalah cepat rambat gelombang suara di dalam besi ini ya. Lalu kita hitung waktunya. Kalau panjangnya 1 km berarti 1000 meter dibagi 5000. Ya, kita akan peroleh waktunya adalah 0,2 detik. Tuh. Berikutnya nomor 2 itu diambil dari halaman 490 nomor 10. Ya, kita bisa lihat halaman 490 nomor 10. Sebuah sumber bunyi dengan frekuensi sebesar 975 Hz bergerak mendekati seorang pengamat dengan kecepatan 35 meter per sekon. Cepat rambat bunyi adalah 340 meter per sekon. Jika pengamat bergerak menjauhi sumber bunyi dengan kecepatan 15 meter per sekon, tentukan frekuensi yang didengar oleh pengamat. Kita bisa bayangkan kejadiannya, tadi kita gambarkan. Kejadiannya adalah sumber bunyi yang mendekati pengamat, tapi pengamatnya menjauhi, jadi semacam mengejar gitu ya. Kita bisa gambar seperti ini, sumber bunyi yang mengejar pengamat. Sumber bunyinya kecepatannya adalah 35 meter per sekon. Pengamatnya kecepatannya adalah 15 meter per sekon. Frekuensi sumber bunyi
adalah 975 Hz. Kemudian ditanyakan, tentukan frekuensi bunyi yang didengar oleh pengamat. Ya, kemarin kita sudah belajar bagaimana diagramnya. Jadi diagramnya, misalnya pengamat mendekati sumber bunyi, maka VP-nya plus. Berarti kalau menjauhi, VP min. Ini juga sama, kalau sini kanan min, kiri plus, berarti sini kanan min, kiri plus. Jadi sama, plus min seperti itu ya. Kita bisa gunakan ini sebagai hafalan. Kalau pengamat mendekati sumber bunyi, berarti VP-nya plus. Nah, karena kejadiannya saling mengejar, berarti yang kita pakai yang VP menjauhi sama VS mendekati, yang ini tidak usah ya. Sehingga kita masuk persamaannya, Fs sama dengan V, VP V, VS Fs, min. Sehingga Fs sama dengan kecepatan rambat bunyi di udaranya 340 dikurangi 15 dibagi 340 dikurangi 35 dikali 975. Sehingga kalau kita hitung berarti 325 dikali 975 dibagi 305. Ya, itu kalau kita hitung dapatnya 1039 ya. Jadi Fs-nya adalah 1039 Hz. Ini adalah frekuensi yang didengar oleh pengamat ya, yang dikejar. Kalau kita lihat dia menjadi lebih besar ya frekuensinya. Frekuensi sumbernya 975 lalu menjadi 1039. Kenapa? Karena kecepatan sumbernya lebih besar daripada pendengar. Jadi seolah-olah mereka mendekat, sumber bunyi ini mendekati pendengar. Ya, kita lanjut nomor berikutnya. Ya, berikutnya adalah nomor 3. Nomor 3 ini diambil dari halaman 492, nomor 24 tentang taraf intensitas ya. Kita lihat. Taraf intensitas bunyi sebuah mesin adalah 50 desibel dengan acuan intensitas ambang 10⁻12 watt per meter persegi. Jika taraf intensitas di dalam ruang pabrik yang menggunakan sejumlah mesin itu adalah 70 dB, tentukan jumlah mesin yang digunakan. Jadi kalau mesinnya cuma satu, taraf intensitasnya 50 desibel. Tapi ketika mesinnya banyak menjadi 70. Nah, jumlah mesinnya itu berapa? Kita bisa lihat rumusnya di halaman 457 ya. Di sana ada beberapa rumus taraf intensitas, ada yang jaraknya berbeda, ada yang jumlahnya berbeda. Dalam hal ini kita gunakan kasus yang jumlahnya berbeda ya. Jadi TI N sama dengan TI1 plus 10 log N. Nah, jumlah N-nya ini berapa? Nah, kita lihat kalau TI yang banyak mesin itu 70 dB. TI1 mesin 50 dB. 10 log N. Kalau ini beda ruas berarti dikurangi 70 kurangi 50, 20 sama dengan 10 log N. Dibagi berarti jadi 2. Log N sama dengan 2. Berarti N-nya adalah 100 buah mesin ya. Jadi ada 100 buah mesin di pabrik itu. Ya, berikutnya nomor 4 itu diambil dari halaman 492 nomor 26 ya. 492 nomor 26 tentang polarisasi. Cahaya tak terpolarisasi dengan intensitas I0 jatuh pada sebuah polarisator dan analisator. Pada sumbu polarisasinya diputar 37 derajat
terhadap polarisator. Berapakah intensitas cahaya yang diteruskan? Jadi ini cahaya melewati polarisator dan analisator dengan sudut putarnya 37 derajat. Maka cahaya yang keluar itu tinggal berapa persennya? Kita bisa lihat rumusnya ada di halaman 463. Nah, ada di halaman 463. Rumusnya adalah I2 sama dengan setengah I0 cos kuadrat beta. Berarti I2 sama dengan setengah I0 cos kuadrat 37. Berarti I2 sama dengan setengah I0 cos kuadrat 37, berarti cos 37 dikali cos 37. Cos 37 adalah 4/5 kuadrat. Sehingga I2 sama dengan I0 kali setengah kali 16/25. Langsung lihat. Berarti 8/25 I0. 8/25 itu 0,32, ya kan? 0,32 berarti 32% dari I0 di sana. Jadi cahaya yang masuk 100% setelah melewati polarisator dan analisator ini I0 tinggal masuk, keluarnya tinggal 32% dari I0. Gitu ya. Kita bisa cari I1 nya kalau diminta. I1 nya pasti ya setengah I0 ya, 50% nya dari I0. Cara kerja dari polaroid rangkap ya. Ya, berikutnya nomor 5 itu dari halaman 493 nomor 35 ya. Halaman 493 nomor 35 itu tentang interferensi pada celah ganda atau celah Young ya. Pada percobaan Young, dua celah sempit dengan jarak setengah mili ditempatkan sejauh 100 cm dari sebuah layar. Apabila jarak pita gelap yang terdekat ke pusat pola interferensi adalah 0,84, perhatikan jarak pita gelap yang terdekat dengan pusat pola interferensi berarti gelap pertama. Kita kan kemarin sudah belajar kalau terang pertama beda lintasan optiknya 1 lambda. Berarti kalau gelap pertama bawahnya setengah lambda gitu ya. Tentukan panjang gelombang cahaya yang digunakan. Ya, kita bisa gambar dulu untuk membayangkan yang diketahui ya. Jarak antar kedua celah D kecilnya setengah mili, jarak layarnya 100 cm, kemudian jarak gelap pertama ke terang pusat itu adalah 0,84 mili. Kita diminta untuk mencari panjang gelombang cahaya yang digunakan. Nah, kita tahu kemarin kalau beda lintasan optik yang menimbulkan gelap pertama adalah setengah lambda ya. Sehingga beda lintasan optiknya delta S nya adalah setengah lambda. Delta S ini bisa dijabarkan menjadi D sin theta atau DY per L. Karena yang diketahui DY per L berarti kita jabarkan jadi DY per L sama dengan setengah lambda. Dan kita sebaiknya hitung dalam satuan yang sama ya, harus hitung dalam satuan yang sama. Mili, senti. Misalnya kita hitung dalam mili semua ya, dalam mili. Berarti D-nya setengah mili, Y-nya 0,84, L-nya dalam mili berarti 10 pangkat 3, setengah lambda. Setengahnya dicoret. Berarti lambdanya adalah berarti ini 10 pangkat min 2, 10 pangkat min 3 berarti 84 kali 10 pangkat min 5 met mili ya, mili.
Nah, panjang gelombang ini biasanya dinyatakan dalam satuan nanometer untuk cahaya. Spektrum gelombang cahaya itu biasanya dinyatakan dalam nanometer. Bagaimana kalau kita mau mengubah dari milimeter menjadi nanometer? Caranya mudah. Ini 84 kali 10 pangkat min 5 mili dijadikan meter dulu. Ini kan dari mili. Kalau jadi meter berarti dikali 10 pangkat min 3. Ini berarti jadi meter. Terus kalau dari meter ke nano, 1 nanometer kan 10 pangkat min 9 meter. Berarti kalau dibalik 1 meter 10 pangkat 9 nano, gitu ya. 10 pangkat 9 nanometer. Tinggal kita kali semua. Berarti panjang gelombangnya adalah 84 min 8 tambah 9 berarti 840 nanometer. Itu jawabannya dalam nanometer ya. Kalian nggak jawab dalam meter ya boleh. Sebaiknya dalam SI. Kalau ini supaya bentuknya lebih mudah dipahami ya. Begitu pembahasan latihan soal kita. Kalian bisa belajar lagi lebih jauh dari soal-soal di buku paket atau soal-soal yang pernah saya berikan di PPT. Kita akan melakukan PH dalam waktu dekat ini.